وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مزال فلك الحمد ولك المنة على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين مآسيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمد علينا وتلامذنا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wasifatul ihya'i lan utawi sifate nguripake bumi kang mati iku ma barang kana kang ana apa ma yang ada apa ma fil adati ing dalam pengadatane imaratan iku imaratan lil muhya wa sifatul ihya ilan utawi sifate nguripake bumi yang mati. Nah, kemarin kan dijelaskan bahwa ada kesunahan untuk ihyaul mawat. Lah, ketika orang itu buka lahan baru, lalu sampai batasan mana dia itu dikatakan orang yang telah membuka lahan baru. Maka wasifatul ihya'i adapun sifatnya menghidupkan. Jadi ciri-cirinya kalau orang itu sudah disebut menghidupkan adalah ma iku barang kana kang ono itu sesuatu yang ada apa ma fil adati ing dalam kebiasaan, dalam kebiasaannya imarotan iku wis nggarap, itu sudah menggarap lil mukhya maring bumi kang den uripake, pada bumi yang dihidupkan lagi. Jadi pokoknya kembali pada kebiasaan. Nah, dan ini banyak dalam kitab-kitab itu, apalagi dalam mazhab Syafi'i yang
bahwa standar itu nanti dikembalikan pada al-adah. Makanya muncul sebuah kaidah al-adatul muhakamah. Jadi adat kebiasaan itu menjadi sebuah landasan hukum. Menjadi itu sudah dilaksanakan atau belum, atau itu sudah termasuk gerakan atau tidak, itu kembali kepada al-adah. Sama dengan ini, seseorang itu ketika dia itu niat untuk ihya'ul mawat, sampai batas mana orang itu dikatakan ihya'ul mawat? Kata Kiai Muzannif mengatakan, ya pokoknya kalau dalam pengadatan orang itu sudah nggarap sawah, sudah ada perubahan pada sawah yang asalnya mati itu kemudian sudah digarap sama dia, oh berarti dia sudah ihya'ul mawat. Kembali kepada kebiasaan. Kebiasaan tiap daerah bisa berbeda. Nah, seperti di Kalimantan itu biasanya nanti kalau dia itu ihya'ul mawat, maka nanti di pinggir-pinggirnya itu dikasih batasan. Kalau orang Jawa namanya galengan, pembatas. Nah, untuk galengan itu yang taruhlah ini sawahnya 100 meter kali 100 meter atau 50 meter lah, pinggirnya itu nanti dikasih batas. Nah, ini dikasih tanah yang ditumpuk, nah, nanti biar ini bisa dibuat untuk lewat. Itu kalau bahasa Jawanya apa jenenge? Galengan, lewat galengan itu. Berarti itu sudah ada batas-batasnya. Nah, terus nanti setelahnya mungkin dibajak, atau mungkin kalau zaman dahulu orang itu di Jawa itu ngerakal itu orang nanti punya 2 sapi atau 1 sapi, terus nanti ada alatnya untuk membajak sawah atau ngerakal itu. Kalau sekarang kan pakai traktor. Zaman kita dulu kecil ya pakai kerakal itu ya, ada alatnya, terus nanti binatang itu di depan. Nah, nanti ada orang yang punya itu atau mungkin diburukan, nanti ada dikasih lagu-lagu. Biasanya orang itu nanti ada lagu-lagu khusus, nah, biar dia tidak jenuh. Jadi kalau sudah dibajak atau tidak dibajak dipaculi, oh berarti sudah dia mulai nggarap sawah itu, maka dia sudah dinamakan orang yang ihya'ul mawat. Wa yakhtalifu lan dadi beda-beda dan bisa berbeda-beda apa hadza, apa iki ya sifatul ihya bi ikhtilafil gharadi, kelawan beda-bedane tujuan, dengan beda-bedanya tujuan. Alladzi kan sudu kang lejo, yang bermaksud pada alladzi sapa al-muhyi, sapa wong kang nguripake. Ya, tujuannya beda-beda. Makanya nanti ketika ihya'ul mawat itu untuk satu tujuan dengan tujuan yang lain, itu sifatul muhyinya bisa beda-beda, tidak harus sama. Satu, kalau seumpamanya dia itu ihya'ul mawat mau dibuat sawah atau ladang, nah itu bagaimana? Nanti apakah cukup cuma dikasih galengan tok pinggir-pinggirnya? Sekarang kalau saja mau dibuat kandang, bagaimana? Kalau itu nanti dibuat untuk rumah, bagaimana? Itu nanti beda-beda. Maka sifatul ihya itu nanti bisa berbeda-beda dengan beda-bedanya tujuan dia itu ihya'ul mawat. Fa'in arada mongko lamun ngarepake, bila menginginkan sapa al-muhyi, sapa wong kang nguripake mang ihya al-mawati ing nguripi bumi kang mati, maskanan ing den gawe omah. Bila orang itu menghidupkan bumi yang mati karena ingin menjadikan rumah, usturito mongko den syaratake fihi ing dalam ihya'ul mawat apa tahwitul buqati, apa mageri tanah. Jadi kalau tanah itu mau dipakai rumah, tanahnya dipagar. Apalagi mungkin kalau masih pada tempat-tempat yang masih jauh dari pemukiman dan itu memang di hutan asli, biasanya masih ada binatang-binatang buas. Yang paling banyak ya tentu babi ya. Paling banyak itu tentu babi. Antum nggak pernah ke tempat kami yang ada di Lamongan,
Itu dulu kalau bapak cerita, wah di sini kene ku yo akeh babine, Jong. Di sini dulu itu banyak babinya. Apalagi yang di tempatnya Mbah Malik itu. Di Kumise itu dulu bapak itu kalau cerita, kita itu dulu kalau malam nunggu di sini biar babi-babi tidak nyerbu. Di zaman tahun mungkin 60 sampai 70. Tapi sekarang sudah ramai. Kalau sudah ramai ya babi tidak mungkin ada babi. Boleh babi ngepet ya mbuh ya. Jadi ono babi ngepet ya. Tapi kalau babi-babi betulan ya tidak ada. Kalau sudah jadi pemukiman yang ramai ya babi hutan tidak akan, karena tidak ada hutannya sudah. Jadi kalau dia itu mau dibuat rumah, maka disyaratkan ada tahwitul buk'ah. Bibina'i khitoniha, kelawan bangun pageri yosi buk'ah, dengan membangun pagarnya buk'ah. Bima kelawan barang jarot kang lumaku bi kelawan ma apa adatu zalika pengadatane mengkono-mengkono panggonan, apa adatu zalikal makani pengadate mengkono-mengkono panggonan. Ya kembali pada kebiasaan. Min ajirin bayane tanah atau min ajir itu boto mentah itu. Jadi tanah atau tanah-tanah liat gitu, atau bata yang masih mentah dikasih di tanah kayak digalengi memang, nah, seperti dikasih pembatas tanah dikasih galengan, atau mungkin dia buat bata tapi batanya ditumpuk di situ. Bima kelawan barang jarat kang lumaku yang berlaku bi kelawan mapo adatu zalikal makani kebiasaane mengkono panggonan min ajirin bayane boto mentah, bata yang masih mentah, au hajarin utawa dikasih hajar watu-watu batu-batu, au qasbin utawa pring dikasih bulu, dikasih pokok bulu, dikasih apa ini pring-pring. Washturi tolan den syarataken aidul halimane apa saqfu ba'diha, apa mayoni memberikan genting sebagiane ya si buk'ah. Ya kalau memang itu mau dipakai rumah ya tentu dikasih pagar, nanti terus atasnya dikasih atap. Kalau memang rumahnya yang permanen. Nah sekarang kalau itu mau dibuat rumah-rumahan yang tidak permanen, seperti mungkin orang di situ mau dibuat seperti pos kampling. Pos kampling itu kan hanya untuk menjaga, kan gitu. Atau dibuat pos untuk apa? Untuk menjaga jangan sampai nanti ada hewan buas yang masuk. Ya sama, itu berarti kan untuk maskan, untuk rumah, meskipun fungsinya adalah untuk pos. Ya, jadi bagaimana? Ya dikasih pembatas, terus dikasih pagar, kemudian atasnya itu dikasih atap. Wanas bubabin lan ngedekake lawang, diberi pintu. Ya, karena memang mau dibuat rumah. Jadi ketika Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi, itu kan para sahabat luar biasa. Jadi kerja siang malam, dikasih karena itu tanah yang masih berupa gurun Sahara. Ya akhirnya dibuat bangunan, didirikan, terus atasnya dikasih atap. Atapnya pun dari pelepah kurma aja. Jadi pelepah kurma itu bisa bayangkan kalau pelepah kurma terus itu hujan, kira-kira gimana? Apakah yang sholat tidak kehujanan? Kalau hujannya itu terus. Tapi zaman dahulu intensitas hujan di Madinah itu sangat sedikit. Makanya kalaupun tak seperti itu ya tidak apa-apa, karena jarang-jarang hujan. Jadi karena jarang hujan, mereka pun senang kalau ada hujan. Makanya sembahyang kok kudanan malah senang.
Lagian yang kedua bawahnya masih berupa pasir-pasir gurun. Jadi tidak kok terus dilepok atau di porselin atau di keramik, enggak, belum ada. Bawahnya itu masih berupa pasir-pasir gurun Sahara. Nah, di selain ruang utama seperti ini, nanti belakangnya dikasih batu-batu pembatas. Oh, ini berarti masjid. Makanya jangan heran ketika ada seorang Badui yang dia kencing di masjid. Karena biasanya Badui kalau kencing itu ya mungkin seperti kamu dulu ketika kecil ya, di kampung itu kadang baru bangun terus nanti keluar rumah langsung dibuka celananya langsung cur kayak cilik amunisi gitu. Karena ada yang seperti itu. Sampai sekarang pun masih ada itu. Jadi wis karena aman-aman saja. Zaman dahulu belum ada WC, belum ada ini, ya wis minggir mari ngono ngatek buka celanane langsung cur, mari ngono pakai selentik itok terus balik maneh. Maka ketika orang Badui itu kencing di masjid, karena dalam pandangan beliaunya ya antara rumah dia, WC dia dengan masjid, bangunan masjid itu sama, tidak ada perbedaannya karena masih berupa tanah yang hanya dibatasi oleh batu-batu di pinggirnya. Dikira itu sama, soalnya dari bahasa nguyuhe yang ngono. Biasanya kencingnya seperti itu. Ya, ketika itu Sayyidina Umar marah-marah dan mau menempeling orang itu karena mengotori masjid, tapi dilarang sama Rasulullah. Akhirnya dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarhamman ma'ahu abada. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku dan Muhammad saja. Wa la tarhamman ma'ahu abada, tolong jangan kasihani, jangan disayangi orang-orang yang bersama dengan Muhammad. Tolong ya Allah, sayangi saya saja sama Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya marah-marah sama saya gara-gara saya kencing di masjid. Di dalam kitab hadisnya itu dijelaskan mengapa Rasulullah kok melarang. Satu, jadi apa faedahnya kalau nanti dia itu langsung ketika kencing sudah kencing kok dilarang, malah nanti kencingnya itu kemana-mana, malah kencingnya itu kemana-mana. Coba kalau kencing terus dilarang terus dijerongkok nolak mare, mestinya yang satu arah sekarang menjadi banyak arah, ngopet-ngopet ini. Yang pertama. Yang kedua, kalau nanti dia sedang kencing kok langsung disuruh berhenti, nanti bisa menyebabkan penyakit dalam alat kelaminnya itu. Jadi faedahnya banyak. Nah, yang ketiga, karena memang dia tidak tahu, maka cara dakwah itu harus seperti itu. Biarkan dulu, baru nanti dijelaskan. Jangan di tengah-tengah dikat, jangan. Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarhamman ma'ahu abada. Kata Rasulullah, laqad tahajjarta wasi'an. Hei Badui, kamu telah membatasi sesuatu yang wasi', sesuatu yang luas. Mengapa yang kamu doakan cuma aku dan kamu dan saya, yang lainnya kok enggak? Laqad tahajjarta wasi'an, kamu telah membatasi sesuatu yang luas. Nah, ini Abu yang menceritakan bahwa hadis ini berlaku bagi setiap orang yang orang itu punya pendapat yang menjadikan agama itu sempit. Padahal sebetulnya agama itu lebih begitu luas. Akhirnya orang gak cocok aja Nabi, bid'ah, gak ini bid'ah, gak ini salah, gak ini kafir, gak ini musyrik. Lah itu laqad tahajjarta wa sian kaya wong Badui ku. Jadi seseorang itu kullamat tasa'a wa afqaha, di annal insana kullamat tasa'a wa afqaha, seseorang itu bila semakin luas keilmuannya, wa afqaha, dia semakin pintar, semakin alim keilmuannya, qalla ingkaru, sedikit sekali dia akan mengingkari dan menyalahkan ibadah orang lain. Kalau memang masih ada hubungan dan masih dalam koridor syara. Tidak kok terus nanti mudah menyalahkan. Enggak. Wa in arada lan ngarepake sapa al muhyi wong kang ngurip-ngurip ihya al mawadi nguripake bumi kang mati
zaribata dawabin ing dadi kandange rumangkang, dadi kandange rumangkang, menjadi kandangnya binatang, bukan untuk rumah. Fayakfi mangko cukup apa tahwitun apa magari, cukup magari duna tahwiti sugna sakni sore pagri umah jadi dia cukup magari tapi di bawah pagarnya rumah. Kalau pagarnya rumah taruhlah 2 meter 3 meter, nah dia cukup lah mungkin 1 meter atau mungkin 1 meter setengah, sudah cukup. Wala yustaratu dan syarataken apa as-saqfu apa mayoni, ndak ada sakof. Asaqaf itu genteng, nggak usah dikasih genting. Makanya ada orang dinamakan segaf. Mengapa dinamakan segaf? Karena dia ingin anaknya itu menjadi orang yang mulia tinggi seperti genting. Ya, dia tinggi, anaknya punya ilmu yang tinggi, akhlak yang tinggi, kepribadian yang tinggi, dan punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada marga asgaf. Banyak versi cerita mengapa dinamakan asgaf. Jadi kalau wong Jawa kon ngomong sakof itu angel. Sakof angel, nek segaf mudah di mulutnya. Lagian orang-orang apa di Mesir itu kalau mengucapkan qaf jadi g. Qaf jadi g. Ucapkan qaf itu kan berat. Nah, karena dulu jadi Imam As-Saqqaf itu ketika wirid itu ini ada sebuah cerita. Jadi beliau itu terus bisa mumbul sampai ke atas genting. Oh, jadi fannya ada fan, jadi satu kelompok ini nanti dinisbatkan pada imam, pada kelompok mereka yang kelompok itu terkenal. Jadi siapa? Segaf, karena dulu beliaunya itu punya keistimewaan, mbah-mbahnya dulu itu punya keistimewaan, makanya bawa-bawanya dinisbatkan sama beliaunya. Wala yustaratu lan ora dan syarataken apa as-saqfu apa mayoni, tidak disyaratkan untuk pakai genting. Wa in arada lan lamun ngarepake sapa muhyi ihya al mawati ing nguripake bumi kang mati mazroatan ing digawe sawah, untuk dipakai sawah. Fayajma'u mangko ngumpulake sapa muhyi at-turaba ing lemai haulaha ing dalem kiwa tengene ya sibuk di kiri kanannya. Wa yusawwi ngrataake sapa muhyi meratakan al-ardha ing bumi tanahnya. Bikashin kelawan maculi dengan dicangkul, bikashim musta'lin kelawan maculi tanah kang geneng dengan pencangkul tanah yang agak tinggi, fiha ing dalam ardin watommin munhafidin watommin munhafidin lan nguruki tanah kang ledok dan menimbun tanah yang rendah, menimbun tanah yang rendah. Wa tartibi ma'in lan ngurusi banyune, mengurus airnya, laha ketuyosi ardin bisaki sakiyatin kelawan nyudet kalen, dengan membuat parit, min bi'rin saking sumur, dari sumur, au khafrikonatin utawa ngeduk luangan, atau membuat lubang. Jadi tanahnya buat datar semuanya,
Nah, ini kalau memang di tanah yang enggak seperti daerah sini ya. Kalau daerah sini itu kan tanahnya seperti itu, suruh rata semuanya nggak bisa. Ada yang memang di pegunungan itu kan dengan sistem terasering gitu kan, dengan seperti ini loh. Nanti ada yang datar segini mungkin 10 meter, nanti terus ke bawah lagi baru datar lagi. Nah, kembali kepada kebiasaan. Jangan lupa airnya. Fa in kafa mongko lamun nyukupi ha ing ardu apa al matar udan, kalau cukup hanya hujan saja al mu'tadu kang den biasaken, lam yuhtajja mongko ora den butuhake apa ya si tartibi ma'in alas sahihi li tartibil ma'i maring lam yuhtajja mongko ora den butuhake apa yosi sakiyatin min bi'rin aw khafrin litartibil ma'i krana ngurusi banyu untuk pengurusan air ala sahihi ing atase kang luwe sahih. Nah, kalau memang cukup dengan air hujan ya mengapa harus buat parit? Air hujan sudah cukup dengan intensitas yang tinggi. Wa in arada lan lamun ngarepake sapa al muhyi ihya al mawati ing nguripake bumi kang mati bustanan ing gen gawe kebun. Jadi ini mau dipakai kebun bukan sawah, karena nanti sawah sama perkebunan itu beda. Fajam utturabin jadi kalau dia itu mau membuat kebun ya fajama'a mongko mengumpulkan sapa muhyi at-turaba ing lemai, mengumpulkan tanahnya. Wa tahwita lan magri membuat pagar haula ardil bustani ing kiwa tengene tanahe kebun. Jadi dirapikan lah. Injarat lam nalumaku bi kelawan tahwid, bila berlaku bi dengan tahwid apa adatun apa kebiasaan. Wa yustaratu lan den syaratake ma'adzalika sumertane mangkono jam'ut turab bersama dengan itu apa al ghursu apa nanduri menanam alal madhabi menurut madhab Imam Syafi'i. Ya namanya juga mau dipakai kebun ya harus ditanami, apalagi sawah ya harus ditanami. Wa'lam warwazira annal ma'a ing sak temene banyu sesungguhnya air al mukhtassa kang den miliki yang dimiliki bisaksin kelawan wong suwiji pada seseorang iku la yajibu wajib apa badluhu nguweake ya simak memberikan mak lima syiati ghairihi maring rumangkang liyane yosi sahsin pada hewan selain miliknya sahsin, pada hewan selain miliknya saksin mutlakon kelawan mutlak. Kamu punya air, nah air itu adalah hasil dari perigi. Perigi itu perigi kamu, karena kamu yang buat sumur itu sendiri, kamu ngebor sumur itu sendiri, dan itu kamu bor di tanah kamu sendiri. Maka tidak wajib bagi kamu untuk memberikan air itu kepada orang lain, apalagi kepada masyiyah, kepada binatang-binatang ternak miliknya orang lain, itu tidak wajib. Ini batasannya, bukan kok terus nanti tidak boleh, tidak. Ini tidak wajib, artinya memberikan itu tidak wajib. Kau nggak ngekei ora dosa, tidak dosa, karena itu yang milik kamu. Jadi sama dengan ini, maaf, ada orang hutang, terus kamu punya uang, tidak kamu hutangi, apa kamu dosa? Ya gak dosa, wong pancen iku duit. Cuma dalam agama Islam itu ada anjuran. Kalau kamu punya
sesuatu, terus ada orang butuh mau no, maka berikan. Yang dimaksudkan dari Kiai Musannaf dalam kitab ini adalah batasan seseorang itu bila memiliki barang itu nanti batasannya sampai mana, dan kalau tidak diberikan bagaimana gitu loh. Jadi kalau dia itu punya perigi sendiri, punya sumur sendiri, punya ngebor sendiri, ditanyanya sendiri, pakai uang sendiri, terus di sana ada binatang-binatang orang lain, itu kamu tidak wajib memberikannya. Tapi kalau kamu memberikannya, itu yang luar biasa. Gak wajib, karena apa? Itu milik kamu. Kecuali kalau seumpamanya masyiyah itu sangat butuh untuk minum. Kalau tidak minum, maka nanti dia akan mati. Sedangkan kamu punya air, maka hukumnya wajib bagi kamu untuk memberikan air itu kepada masyiyah itu. Bahkan kamu punya air yang itu akan kamu gunakan untuk wudhu, maka wudhumu gak usah wudhu, ganti tayamum. Lah air itu berikan kepada masyiyah, pada rumangkangi wong itu dahulukan. Wa inna ma yajibu, angin pastine wajib apa badlul ma'i ngeweke banyu, sesungguhnya wajib memberikan air bisalasati syara'ita kelawan telu biro-biro syarat, dengan pakai 3 syarat. Ahaduha utawi kaping 1 salasa iku ay afdula, yen to ngluwehi melebihi apa ya simma an hajatihi, saking hajati ya si saksin. Bila air itu melebihi dari kebutuhanmu, jadi air itu lebih dari kebutuhanmu. Kalau air itu lebih dari kebutuhanmu, ya wis berikan kepada orang lain, bahkan itu wajib. Sahibil ma'i tegese wong kang anduweni banyu. Fa ilam yafdhul mangko lamun ora luwe apa ya simma, bila air itu tidak lebih an hajatihi, saking hajate ya si sahibil ma, dari hajatnya sahibil ma, ya bada'a mangko miwiti memulai sapa sahibil ma binafsihi kelawan awak dhewe ni sahibul ma, ya dia mulai dirinya sendiri, tidak wajib untuk yang lain. Wala yajibulan ora wajib apa badluhu, apa nguweake memberikan sahibil ma, memberikan yosimma li ghairihi maring liyane sahibil ma, ndak wajib untuk memberikan kepada orang lain. Ini dalam keadaan biasa ya. Antum pernah saya ceritai tentang bagaimana isarnya sahabat kepada yang lain. Isar itu lebih mendahulukannya sahabat kepada sahabat yang lain. Jadi mereka itu lebih mendahulukan orang lain daripada untuk keselamatan diri sendiri. Bahkan dia rela untuk meregang nyawa untuk itu. Jadi suatu ketika ada orang Islam itu perang dengan orang-orang kafir ketika itu. Kemudian karena peperangan maka pasti banyak yang luka ya. Karena zaman dahulu belum ada alat yang secanggih sekarang ya. Jadi kalau perang ya pakai pedang, pakai panah, pakai tombak, itu aja. Jadi perang itu pakai panah, tombak, yang paling banyak adalah pakai pedang. Langsung. Jadi langsung ketemu sama orangnya. Nah, ketika itu selesai perang, ada seorang sahabat tuh punya air sedikit. Terus beliau itu sudah tenggorokannya sudah mau sangat kering, dia mau minum itu. Kemudian beliau mendengar ada di sana itu ada sahabat yang terluka parah dan dia minta air. Maka akhirnya air itu tidak diminum, tapi beliau lari menuju sahabat itu. Lah ketika mau diminumkan pada sahabat itu, ternyata sahabat itu dengar di sana ada sahabat lagi yang meregang nyawa, minta air. Jadi air. Maka sahabat yang pertama tadi itu, bukan yang lari ya, sahabat yang mau dikasih minum tadi itu akhirnya bilang sama sahabat yang mau ngasih minum, tolong
saya nanti aja, berikan saudara saya itu, berikan dulu saudara saya itu loh yang teriak-teriak minta air. Akhirnya beliau lari. Kemudian ketika sudah berlari pada orang yang kedua, terus ternyata sampai sana itu ketika mau dikasih minum ada lagi yang nomor 3 itu sahabat yang meregang nyawa, mau meninggal gara-gara saking hausnya. Akhirnya sahabat yang kedua itu bilang, berikan sama orang itu, dahulukan saudara saya itu, saya nanti akhir-akhir aja. Sudah, yang ketiga lari. Ketika mau dikasih minum, ternyata agak jauh. Orang yang ketiga itu lihat sahabat yang pertama tadi itu yang dia mau tolong pertama kali itu minta air karena sudah tidak kuatnya. Akhirnya beliau lari menuju sahabat yang pertama. Subhanallah, sampai pada sahabat yang pertama itu meninggal karena luka-lukanya dan tidak ada air. Kemudian beliau lari pada sahabat yang kedua, meninggal juga. Beliau lari pada sahabat yang ketiga, meninggal juga. Semuanya mati syahid. Nah, ini gambarannya sahabat dulu itu dalam hal isar, mendahulukan orang lain. Ayolah niru sahabat meskipun cuma sedikit aja, mungkin cuma 1% atau 0,5%, dahulukan orang lain. Jangan kok terus bukan milik saya, ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan kewajiban saya. Jadi isar, mendahulukan orang lain. Itu yang diajarkan sahabat kepada kita, diajarkan oleh Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasani utakaping pindho iku ayyahtaja yen to butuh ilahi maring mak sapa ghairuhu liyane sahibil mak, butuh pada air pada sapa ghairuhu sapa selain sahibul mak. Jadi ada orang lain yang lebih membutuhkan air itu. Imma li nafsihi ana kalane krana awak dhewe ne ya zi ghairihi, ada kalanya untuk dirinya. Auli bahimatihi utawa krana rumangkangi ghairi atau binatangnya ghairihi. Hadza utawi iki wujubu badlil fadlil ma. Hadza utawi iki wujubu badlil fadlil ma. Adapun ini wajibnya memberikan kelebihan air iku idza kana tatkalane ana ketika ada iku hunaka ing dalem kono di sana apa kalaun apa suket, ada rumput-rumput tar'a kang bisa mangon, yang bisa makan hu ing kala apa almasyiyatu rumangkang. Ketika di sana itu ada padang rumput, yang mana padang rumput itu semua binatang bisa makan di situ. Wala yumkin, orang mungkin apa ra'yuhu angon yozi, tidak mungkin untuk menggembala di sana illa bisaqil ma'i, kecoba kelawan nguwai banyu, kecuali dengan memberikan air. Ya, dari mana kalak itu nanti akan bisa, padang rumput itu akan bisa tumbuh rumputnya kalau tidak ada airnya. Makanya perlu dikasih air. Dan juga nanti setelah minum kan biasanya hewan itu kan juga butuh untuk minum. Wala yajibulan ora wajib alaihi ing atase sahibul ma apa badlul ma'i, nguwayake banyu, memberikan air li zar'i gharihi krana tandurane liyane, karena tanaman milik selainnya sahibul ma. Au li sajarihi wala li sajarihi, lan ora maring wit-witane ghairi, dan tidak pada pohon-pohonnya ghairi. Ini dalam keadaan biasa ya, tidak wajib. Tapi kalau kamu mau memberi, ya itu yang luar biasa. Wasalisul kaping teliku ayyakuna yento ono ndaklah ada po alma'u banyu fi maqarrihi iku tetep ing dalem nggon tetepe ya simma, ndaklah air itu tetap pada tempatnya.
Wa huwa utawi ma iku mimma setengah saking barang yustakhlafu kang bisa den genteni apa ya zimma yang bisa diganti fi bi'rin ing dalam sumur au ainin utawa sumberan, di sumur atau di mata air. Jadi ada persamaan, ada 3 hal yang bila itu diambil maka tidak akan semakin habis tapi semakin banyak. Ada 3 perkara, 3 hal yang bila ini diambil atau diberikan kepada orang lain maka 3 perkara ini tidak akan habis tapi akan semakin banyak, semakin banyak. Satu adalah air di mata air. Jadi air itu kalau kamu diamkan saja, maka nanti di situ akan muncul penyakit. Antum lihat di jeding kamu itu, jeding itu kalau air kamu biarkan aja 1 minggu, nantilah muncul jentik-jentiknya. Di bawahnya pun muncul kotoran-kotorannya. Tapi kalau itu sering dikuras, diambil, maka akan bersih seperti perigi, seperti sumur. Sumur ini kalau kamu biarkan airnya itu tidak akan kok terus nanti airnya itu akan tambah sampai kok terus nanti lober-lober, enggak. Ini kan libur berapa minggu ya. Air yang di SD, di TK itu kan sama saja seperti biasa. Enggak kok terus ditinggal 3 minggu enggak diambil, terus ini menjadi banyak numpuk sampai nanti tumpah-tumpah, enggak. Bahkan kalau dibiarkan terus mata air itu bisa mati. Kalau enggak diambil mata air itu bisa mati. Tapi kalau diambil terus, diambil semakin jernih dan semakin banyak mata airnya itu semakin banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uang. Uang itu kalau diambil, maksudnya diambil itu bukan untuk belanja aja, diambil untuk terus diberikan kepada orang lain. Ambil, berikan sama orang lain, ambil, berikan sama orang lain, ambil, berikan sama orang lain. Tidak akan habis-habis. Itu malah semakin banyak. Karena ma naqasa malun min shadaqah bal yazdad. Harta, uang tidak akan habis bila kamu sedekahkan. Bahkan dia akan bertambah minimal 3 kali, kata Habibur Muhammad. Bal yazdad, dia akan bertambah, bal yazdad, bertambahnya 3 kali yazdadnya. Wal hasanatu bi asyri lihat, satu kebaikan dilipat gandakan berapa? 10. Uang tidak akan habis. Yang penting kau yakin mbak pengiran. Kalau kamu tidak yakin ya akan habis. Cuma kalau kamu yakin, terus hakul yakin, maka ya nanti janjinya Allah, janjinya Rasul pasti benar, tidak mungkin salah, pasti Rasulullah benar. Fahuwa shadiqul masduq, Rasul itu benar dan dibenarkan. Tapi menjadikan orang yakin itu butuh waktu. Jadi butuh waktu. Jadi makanya terkadang orang itu untuk memberikan sesuatu ke kotak amal, ke hari Jumat, infak apa enggak, itu ya beda-beda kan orang itu. Ada yang uangnya banyak tapi ya enggak mau infak. Ada yang kirimannya banyak enggak mau infak. Tapi ada anak itu yang kirimannya biasa-biasa tapi dia itu kalau hari Jumat, hari pas istighosa itu dia tetap mau mengeluarkan karena dia yakin bahwa ma naqasa malun min shadaqah. Yang kedua, yang ketiga adalah ilmu. Ilmu itu kalau tidak kamu ajarkan kepada orang lain, maka ilmumu itu malah akan hilang. Tapi kalau ilmu itu kamu ajarkan, maka ilmu kamu itu semakin berkah, semakin banyak, dan ada pemahaman-pemahaman yang baru di otak kamu tentang sebuah ilmu. Maka ini ngulango. Kalau kamu ingin pinter, ngulango.
Nantilah kamu lah paham-paham sendiri. Kamu mungkin di pondok udah begitu paham, tapi nanti ketika kamu pulang itu kamu ngajar sekali, 2 kali, 3 kali, nanti Allah akan kasih pemahaman. Oh seperti ini ya maksudnya, oh seperti ini ya. Itu diberikan sendiri sama Allah. Dan kita sudah membuktikannya itu. Mungkin lu pondok tidak paham, terkadang geulang rotok ngantuk, ya, atau terkadang nggak ngantuk tapi ora paham. Terkadang melek ora paham apa manengan ngantuk kan. Ngaji mbek dia tidak ngantuk itu tidak paham, apalagi dia ngantuk, apalagi tidur loh, beda lagi. Jadi ilmu ajarkan, maka balighu anni walau ayat, sampaikan padaku meskipun cuma 1 ayat, bisa ayat tok sampai no. Jangan sampai santri itu pulang tidak ngajar. Meskipun kamu jadi pengusaha besar sukses, jangan sampai kamu tidak ngajar, karena ada kewajiban balighu anni walau ayat, meskipun ayat tok. Faida ukhida, maka tatkala den jupuk apa hadzal ma'u ikilah banyu, ketika air itu diambil fi ina'in ing dalam wadah pada satu bejana, lam yajid mongko ora wajib badluhu ngoyake ya simak ala sahihi miturut kaul kang luwe sahih. Kalau kamu ambil air pakai timba terus kamu bawa ke rumahmu, maka air ini tidak wajib memberikan sama yang lainnya. Karena apa? Kamu sudah memindah dengan diri kamu sendiri. Zaman dahulu pakai timba, masih manual. Zaman sekarang pakai sanyo ya. Enak, tetok, nanti tinggal totalan buri bayar listrik. Nah, cuma gitu aja. Ya tetap itu air sudah berpindah dari tempatnya. Wa haitsu wajaba, lan ing dalem endinggon wajib, dan kapanpun wajib apa al-badlu ngoyake memberikan dilmai maring banyu, maka di mana tempat pun ketika itu wajib memberikan banyu, memberikan air, fal muradu mongko iku utai kang den karepake, maka itu ada dimaksudkan bi kelawan badlul wujubul badli tamkinul masyiyati, iku ngongangake masyiyah itu memungkinkan pada ternak-ternak itu min huduriha saking tekane yosi masyiyah, datangnya masyiyah al-bi'ra ing sumur. Jadi kalau dikatakan bahwa ketika orang itu punya air, kemudian ada binatang-binatang itu yang sudah sangat haus dan itu wajib untuk memberikan air, maka itu maknanya masyiyah itu datang sendiri pada sumur itu. Jadi datang ke sumur nanti tinggal ditimbakan, bukan kok terus kamu bawa timba, bawa perigi, kamu bawa ke tempatnya masyiyah. Nah, tapi masyiyah itu datang sendiri ke tempat kamu itu. Dengan catatan illam yatadarrar, lamun orah oleh bahaya, bila tidak menerima kerusakan, tidak ada bahaya sapa sahibul mai wong kang anduweni banyu fi zar'i dalam tandurani sahibul ma. Tadi wajib itu kan binatangnya yang datang ke sumur itu pun dengan catatan bahwa masyiyahnya itu tidak merusak, masyiyahnya itu tidak merusak tanaman-tanaman miliknya sahibul ma. Lah sekarang kalau masyiyahnya datang wong jenenge sapi orang duwe utek, akhirnya ya liwas ya nyok gitu kan, semau dia sendiri kan. Apalagi di situ kok terus yang ditanam oleh sahibul ma itu adalah padi, ya wis ahlan wa sahlan ngono ae wis. Pangan kabeh barek liwat nyoh yo. Dengan catatan sahibul ma tidak khawatir nanti tanamannya ini dirusak oleh masyiyah.
au masyiyatihi utawa rumangkange sahibul ma atau hiwanya sahibul ma. Fa in tadarrara mangko lamun oleh bahaya sapa sahibul ma biwurudiha kelawan tumekane masyiyah, bila dia dapat sesuatu bahaya atau kerusakan dengan datangnya masyiyah, muniat mongko den larang sapa apa ya si masyiyah minhu saking bi'r, maka ya dilarang ke sana. Wastaqo lan amreh ngangsu dan disuruh menimba laha krono masyiyah sapa arru'u wong kang angon. Siapa orang yang menggembala. Jadi penggembalanya itu yang disuruh ngambil ke bi'r dibawa ke masyiyahnya, jangan masyiyahnya suruh datang. Kama kaya keterangan kala kang ketika hu ing masapa al-Mawardi sapa Imam Mawardi. Wa haitsu wajabalan ing dalam sekirane wajib apa al-badlu nguwake lil ma'i maring banyu, dan sekiranya wajib memberikan air imtana'a mongko dadi kacegah, maka dilarang apa akhdul iwadi ngalap imbalan, mengambil imbalan alaihi ing atase ma alas sahihi menurut kaul kang sahih, menurut kaul yang sahih. Kalau dengan kriteria-kriteria yang tadi itu ternyata kamu termasuk orang yang wajib untuk memberikan air, karena kalau itu tidak dikasih nanti dia akan mati semuanya, tidak dikasih itu nanti malah sakit keras seumpamanya seperti itu, maka kamu dilarang untuk memberikan, untuk menerima imbalan. Ya mau dia itu sangat butuh kok kon terus jaluk imbal, tidak boleh. Tapi dalam keadaan biasa terus mengambil imbalan boleh. Tapi kalau sudah kamu wajib memberikan air itu pada orang yang sangat butuh itu, maka kamu tidak boleh ngambil imbalan, karena itu hukumnya wajib. Karena itu hukumnya wajib. Faslun fi ahkamil waqfi wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafana bi annana tarafana wa annana asrafana ala ladha asrafana fatub alaina taubah wastur lana al-awrati subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.